Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tatami, NPM 1921030081 dari kelas Muamalah A. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar zakat produktif. 1. Pengertian zakat produktif. Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yakni productive, yang berarti menghasilkan. Dalam KBBI, produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah yang besar atau banyak. Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif, yaitu zakat diberikan sebagai modal usaha dengan mengembangkan usahanya tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Zakat produktif berdampak positif bagi mustahik, baik di sisi ekonomi. Zakat produktif pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW, dikemukakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkannya lagi. Bisa disimpulkan bahwa zakat yang telah diberikan pada mustahik bisa dikembangkan lagi dan hasilnya bisa diberikan kepada mustahik bagi yang lain. Hal ini zakat bisa diputar gulingkan atau dipindahkan pada yang lainnya setelah diambil hasilnya. Bahkan pada prinsip Al-Quran, kita dapat menemukan keyakinan tentang bolehnya anjuran untuk menerapkan zakat produktif. Seperti penafsiran terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat At-Taubah ayat surat ke-9 ayat 103 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakunun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 2. Dasar hukum zakat produktif. Dasar hukum zakat produktif terbagi menjadi 2, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30-39. Ayat 30 surat 30 ayat 39 yang berbunyi, wa ma ataitum min zakawatin turiduna wajhillahi faulaika humul mudhifun. Yang artinya, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itu adalah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Dan dari hadis dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan sedekah kepada Umar, namun Umar menolak seraya berkata, berikanlah sedekah itu kepada orang-orang yang membutuhkan diriku. Kemudian Rasulullah SAW jawab, ambillah dan kembangkanlah, produktifkanlah atau sedekahkan lagi kepada orang lain. Sungguhnya harta yang datang kepadamu sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah, dan apabila harta itu tidak datang kepadamu, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu. 3. Pendapat para cendekia tentang zakat produktif. Zakat produktif merupakan suatu yang bersifat ijtihad. Dalam kajian ini perbedaan pendapat di antara para cendekia adalah suatu hal yang tidak terelakkan dan dibolehkan. Walaupun perbedaan pendapat itu bersumber kepada landasan yang sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Kesalahan dalam ijtihad bukan merupakan suatu dosa, bahkan akan mendapat satu pahala atau jerih payahnya. 1. Kesalahan dalam ijtihad bukan merupakan suatu dosa, bahkan akan mendapat suatu pahala atau jerih payah.
Hanya saja ijtihad tersebut benar-benar berdasarkan keilmuan, bukan hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang hakim yang melakukan ijtihad, jika benar akan mendapat 2 pahala, jika salah akan mendapat 1 pahala. 4. Urgensi zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan. Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, ketiadaan jaminan dalam bertransaksi, sarana penerapan produk ekonomi syariah secara murni, persyaratan modal, dan pembentukan lembaga keuangan dan pembangunan industri. Pembangunan industri terbagi menjadi beberapa, yaitu penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan, pembentukan organisasi. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf pada Allah, menampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.